Di awal film, Jaojan sedang melakukan pengintaian di sebuah wilayah bersama Hua Jun. Tak lama mereka melihat seorang gadis cantik dikejar oleh pasukan Hun. Tanpa ragu, keduanya segera bertindak menyelamatkannya. Gadis itu yang kemudian diketahui bernama Meng Yun. Setelah itu, Jenderal Huduna dari suku Hun muncul bersama bala bantuannya. Melihat bahaya yang semakin mendekat, Meng Yun memilih melarikan diri, diikuti oleh pasukan Hun mengejarnya. Huduna yang menyadari telah dibodohi kemudian mengejar Jaojan ke arah lainnya. Di saat yang sama, Hua Jun melancarkan perlawanan sengit dan memaksa pasukan Hun mundur. Keberuntungan berpihak pada Jaojan dan Meng Yun. Mereka berhasil menyeberangi sungai yang menjadi penghalang bagi Huduna dan pasukannya. Setelah situasi mereda, Hua Jun menyusul dan menyerahkan kudanya kepada Meng Yun yang telah kehilangan kuda miliknya. Namun, semua kejadian itu ternyata hanyalah mimpi Profesor Fang, seorang arkeolog ternama. Yang anehnya, liontin giok yang dia miliki ternyata sama dengan yang dipakai oleh Meng Yun dalam mimpinya. Liontin tersebut ditemukan di antara fosil kuda perang yang diteliti bersama dua muridnya, Shinran dan Wang Jing. Penelitian menunjukkan bahwa fosil tersebut berasal dari dinasti Han, sedangkan ukiran pada liontin giok mencerminkan ciri khas suku Hun. Dugaan sementara, liontin tersebut merupakan hasil rampasan perang saat dinasti Han mengalahkan pasukan Hun. Liontin giok itu melambangkan harapan bagi suku Hun dan Meng Yun mendapatkannya dari sang tetua sebagai simbol harapan ia menjadi penerus tradisi sukunya. Sementara itu, putra bungsu kepala suku Hun mempersembahkan upeti kepada sang tetua, memohon bantuan agar menyembuhkan kepala suku yang saat itu tengah sakit-sakitan. Di saat yang sama, Huduna tiba dengan membawa kepala jenderal penjaga benteng dinasti Han sebagai bukti kemenangannya. Sebagai penghargaan atas keberanian tersebut, kepala suku menawarkan satu permintaan yang akan dikabulkan. Tanpa ragu, Huduna menyatakan keinginannya untuk menikahi Meng Yun. Meng Yun ternyata telah dijodohkan dengan putra bungsu. Sebagai gantinya, kepala suku menawarkan tawanan wanita dari dinasti Han kepada Huduna. Meski kecewa, Huduna terpaksa menerima keputusan tersebut. Meng Yun memohon kepada ibunya agar segera meninggalkan suku Hun demi keselamatan dirinya. Sementara itu, ia sendiri akan membalas kepala suku atas kematian ayahnya yang ternyata dibunuh oleh kepala suku yang kini berkuasa. Namun, tanpa sepengetahuannya, Huduna diam-diam mengawasi mereka. Rencana pembalasan Meng Yun pun gagal setelah Huduna muncul dan meminta Meng Yun untuk segera pergi. Namun, niat Huduna tidak sebaik itu. Tanpa ampun menikam adiknya yang baru datang dan lalu menghabisi ayahnya. Huduna tersinggung oleh ramalan tetua yang menyatakan dirinya tidak layak menjadi kepala suku. Setelah berhasil menyingkirkan keduanya, Huduna dengan licik menuduh Meng Yun sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Di tempat lain, Profesor Pang diperkenalkan kepada Lei Jen, seorang pengembang game yang terinspirasi dari kisah dinasti Han dan suku Hun. Saat perbincangan berlangsung, tarian penghibur mengisi suasana. Shinran yang diam-diam menyukai Wang Jing berusaha menarik perhatiannya dan berhasil membuat Wang Jing terpesona. Cerita berpindah pada Meng Yun yang tengah berlatih tarian pedang, disaksikan oleh Hua Jun dan Jaojan yang sedang menjalankan misi mencari lokasi suku Hun. Meng Yun sendiri sedang menunggu kedatangan ibunya. Namun kabar buruk tiba. Tetua suku memberitahu bahwa Huduna menangkap ibu Meng Yun dan bermaksud menjadikannya alat tawar-menawar agar Meng Yun bersedia menikah dengannya. Meskipun tetua melarang Meng Yun kembali ke suku Hun, namun Meng Yun mengabaikan peringatan itu dan pergi menyelamatkan ibunya seorang diri.
Cerita kembali kepada Wang Jing yang terbangun dari tidurnya dan menceritakan mimpi bersama pria yang mirip Profesor Fang dan bertemu gadis cantik. Kemudian Profesor Fang pun menyuruh Wang Jing segera menemui Shinran, tetapi Wang Jing tidak peka terhadap perasaan gadis itu. Keesokan harinya mereka bertiga mengunjungi museum peninggalan dinasti Han. Di sana dijelaskan bahwa selama pemerintahan Kaisar Wu, suku Hun seringkali menyerang wilayah Tiongkok. Untuk melawan ancaman tersebut, Huo Kubing yang saat itu berusia 17 tahun memimpin 800 pasukan berkuda dan mendirikan peternakan kuda guna memperkuat pertahanan dinasti Han. Huo Kubing menyaksikan sebuah desa yang telah dihancurkan oleh suku Hun. Setelah mengetahui lokasi perkampungan suku Hun dari Zhaojan dan Huajun, Huo Kubing berencana menyerbu suku Hun yang sedang menggelar acara pesta. Huo Kubing membagi pasukannya menjadi 3 kelompok, pasukan utama yang ia pimpin sendiri, serta pasukan Zhaojan dan Huajun yang akan menyerang dari sisi kiri dan kanan secara bersamaan. Ternyata itu pesta pernikahan Meng Yun yang dipaksa menikahi Huduna demi menyelamatkan ibunya. Huduna sendiri memiliki niat tersembunyi. Ia ingin mengetahui lokasi tempat suci yang selama ini hanya diketahui oleh tetua suku. Huajun menemukan kudanya yang sebelumnya sempat diberikan kepada Meng Yun, lalu melepaskan semua kuda milik suku Hun. Sementara itu, pasukan lainnya membebaskan para tahanan. Zhaojan memasuki tenda untuk menyelamatkan Meng Yun. Ketika pertarungan Zhaojan dan Huduna berlangsung, Meng Yun memanfaatkan untuk menyelamatkan ibunya. Huduna akhirnya dikalahkan, tetapi pasukan suku Hun dengan cepat bergerak untuk melindunginya. Huo Kubing berhasil merebut kemenangan dan memberikan pengampunan kepada anak-anak, wanita, serta pasukan yang telah menyerah. Meng Yun akhirnya berhasil menyelamatkan ibunya, namun sebelum mereka sempat melarikan diri, Huduna melancarkan serangan terakhir. Diketahui dahulu ayah Meng Yun adalah Jenderal Hun yang bersumpah setia kepada dinasti Han. Namun setelah Raja Tudi menyerang dan membantai suku Hun, ayah Meng Yun terpaksa menyerah demi melindungi sukunya. Zhaojan lalu mengajak Meng Yun untuk tinggal di Garnisum dinasti Han, membantunya melatih kuda perang. Ratusan kuda yang sebelumnya disita dari suku Hun kini mulai dilatih untuk memperkuat pasukan kavaleri dinasti Han. Dengan pasukan kavaleri baru tersebut, Huo Kubing memimpin serangan untuk menumpas sisa-sisa suku Hun. Istilah champion yang kini dikenal secara luas sebenarnya berasal dari gelar yang diberikan kepada Huo Kubing sebagai penghormatan. Suku Han pernah menyembunyikan emas yang disumbangkan oleh dinasti Han di suatu tempat yang masih menjadi misteri. Dalam catatan sejarah, Huo Kubing pernah menyita patung emas yang digunakan suku Hun sebagai sarana pemujaan. Fakta ini memicu ide Lei Jin untuk mengembangkan game bertema perburuan harta karun. Ia pun meminta Profesor Fang membantunya dalam menemukan patung tersebut. Lei Jin bahkan mengenal seseorang yang sangat memahami sejarah suku Hun. Dengan bantuan orang tersebut, Profesor Fang berharap dapat menemukan informasi tentang Leontin Giok yang selama ini ia cari. Singkat cerita, Wang Jing memperlihatkan sosok nona cantik yang muncul dalam mimpinya dengan bantuan AI. Anehnya, sosok itu sama persis dalam mimpinya Profesor Fang. Wang Jing kemudian memberikan gelang emas kepada Shinran. Ternyata Huajun juga memberikan gelang kepada Meng Yun.
Namun Meng Yun menolaknya karena gelang itu harus diberikan kepada seseorang yang paling berharga. Meski sedikit kecewa, namun Hua Jun beralasan takut gelang itu terjatuh ketika berperang. Setelah itu, Huo Kubing, Zhao Jian, dan Hua Jun memimpin pasukan mereka untuk memberantas sisa-sisa suku Hun. Di tempat lain, Profesor Pang Xingran, Wan Jing, dan Lei Jian tiba di kediaman Herbert. 而且梦到同一个人，但是我就没梦见过。生命终止，可灵依然在，可以让我们和死去的人沟通。 Untuk memahami misteri tersebut, Herbert menyarankan mereka untuk bermeditasi. Profesor Fang dan Wang Jing kembali mengalami mimpinya. Mereka menyaksikan pasukan dinasti Han berhasil menaklukkan 6 wilayah suku Hun. Namun, tak lama seorang prajurit mengabarkan suku Hun telah bersekutu dengan suku Siutu dan suku Jelan, mencapai 10.000 pasukan yang siap menyerang dinasti Han. Mengingat sebagian pasukannya terluka pasca perang, Zhao Jian dan Hua Jun menyarankan untuk mundur terlebih dahulu. Namun, Huo Kubing memerintahkan pembentukan formasi padang pedang cincin, strategi untuk memecah formasi musuh. Sebelum pergi, Meng Yun menyerahkan liontin gioknya kepada Zhao Jian, berharap agar liontin itu dapat membawa keselamatan baginya. Huduna sangat percaya diri dengan keunggulan jumlah pasukannya dan segera memulai serangan. Setelah pasukan Huduna bertahan dari serangan awal, Zhao Jian dan pasukannya maju untuk memecah formasi lawan. Menyadari pasukannya mulai terpecah, Huduna memimpin serangan langsung ke garis depan. Namun, Huo Kubing segera menyiapkan pasukan pemanahnya. Serangan itu memaksa Huduna melarikan diri. Kini giliran pasukan Han untuk menyerbu. Zhao Jian yang melakukan pengejaran harus terperangkap oleh jebakan yang telah disiapkan Huduna. Hingga akhirnya akibat Zhao Jian terdesak, Hua Jun melepaskan anak panah terakhirnya ke arah Huduna. Di saat yang bersamaan, pasukan Han tiba dan memaksa Huduna melarikan diri. Zhao Jian dalam kondisi kritis akibat racun dari belati Huduna. Meng Yun berusaha mengobatinya. Hua Jun akhirnya menyadari jika Meng Yun dan Zhao Jian memiliki perasaan satu sama lainnya. Sebelum Meng Yun pergi meminta penawar racun kepada tetua, Zhao Jian mengembalikan liontin giok sebagai perlindungan dan meminta Hua Jun untuk menjaga Meng Yun selama perjalanan. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah lembah dan dari sini Meng Yun melanjutkan sendiri karena kuda Hua Jun tak mampu melanjutkan perjalanan. Meng Yun akhirnya sampai dan tetua memberikan penawar racunnya. Namun Meng Yun harus tetap tinggal bersamanya karena berdasarkan ramalan Zhao Jian dan Meng Yun tidak akan pernah hidup bersama. Dengan berat hati, Meng Yun menitipkan penawar racun kepada Hua Jun dan menyimpan liontin giok miliknya pada pelana kuda Zhao Jian sebagai tanda perpisahan. Namun Meng Yun dihadang oleh Huduna yang memaksa mengungkap lokasi tempat suci. Meng Yun memilih untuk bertarung daripada membuka mulutnya. Dalam duel sengit tersebut, keduanya akhirnya tewas. Di waktu yang sama, Hua Jun terperangkap dalam badai salju dan terjatuh. Kuda Zhao Jian terseret hingga terjatuh dari tebing.
Meski tubuhnya terluka parah, Hua Jun berhasil berjuang hingga mengembuskan napas terakhirnya setelah menyerahkan penawar racun tersebut. Cerita berpindah pada Profesor Fang dan Wang Jing yang terbangun dari mimpinya. Herbert yang mendengar kisah itu segera memberikan penjelasan bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk. Profesor Fang kemudian memutuskan untuk mencari lokasi tempat suci berbekal ingatan pada mimpinya. 不会有什么危险吧？原来古代匈奴真的有圣地。 Singkat cerita, mereka tiba di sebuah altar yang dihiasi simbol dinasti Han. Namun tak disangka Herbert yang mirip Huduna muncul bersama anak buahnya dan memaksa mereka semua untuk mematuhinya. Rupanya Herbert memanfaatkan Profesor Fang untuk menemukan lokasi tempat suci. 密闭空间，炸掉我们可能。 Setelah meledakkan dinding altar menggunakan dinamit, mereka tiba di sebuah ruangan yang menyimpan patung dewa emas suku Hun. Setelah mengikat Profesor Fang dan rombongannya, Herbert memasang dinamit di sekitar patung emas. Namun, Profesor Fang diam-diam menyembunyikan pisau dan berhasil membebaskan semuanya. Profesor Fang yang kehabisan peluru berusaha meyakinkan Herbert bahwa harta karun suku Hun dapat ditemukan dengan memecahkan petunjuk tulisan yang terukir di altar. 教授，我在等着呢。 Hingga akhirnya Herbert berhasil meledakkannya dan sialnya harus mati tertimpa patung emas itu. Profesor Fang sempat mencoba menyelamatkannya yang membuat dirinya ikut terseret ke dalam lubang. Di dasar lubang itu, Profesor Fang sempat melihat kilauan harta karun suku Hun. Dalam usaha menyelamatkan diri, Profesor Fang memanfaatkan seorang nelayan yang sedang memancing. 这手机还是没信号啊！大个，5、6、7、8、10，别动，有牙！站住啊！ Beberapa hari kemudian, Profesor Fang menjadi terkenal berkat penemuan harta karun tersebut. Di akhir cerita, Zhao Jian yang telah pulih datang menemui tetua dan kemudian membawa jenazah Meng Yun ke wilayah dinasti Han untuk dimakamkan secara layak. Karena itulah saat harta suku Hun ditemukan, jasad Meng Yun tidak pernah ditemukan di lokasi tersebut. Film pun berakhir.